ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والصلاة والسلام على نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون المتقون اتقوا الله حيثما كنتم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, inayah serta taufiknya kepada kita sehingga pada Jumat yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, umur yang panjang, keluangan waktu dan keringanan langkah untuk dapat hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita setiap pekannya. Kemudian tak lupa pula salawat dan salam kita hatur sembahkan kepada baginda yang mulia Nabi akhir zaman Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Semoga kiranya kita mendapatkan syafaat kelak di yaumil mahsyar. Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah kita pada kesempatan kali ini sebab-sebab syar'i yang dapat mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas mencari rezeki ini itu disibukkan kita ini selaku muslim untuk mencarinya dengan sungguh-sungguh dan setiap hari. Ada di antara kita yang dari gelap sampai gelap lagi dia mencari rezeki, tetapi tidak ditakdirkan baginya kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Karenanya sebab-sebab datangnya rezeki itu senantiasa kita lakoni setiap hari. Di antara kita ada yang berangkat bekerja di pagi hari, masih pagi-pagi buta menuju ke tempat kerjanya. Ada yang ke kantor, ada yang tugasnya di pabrik, ada yang pergi ke pasar berjualan, bahkan ada yang menetap di rumahnya dengan cara berjualan online dan lain sebagainya. Ketahuilah kalau itu kita tidak perlu jelaskan lagi karena itu semuanya kita telah melakukannya setiap hari. Tetapi yang kami maksudkan di sini adalah sebab-sebab syar'i, sebab-sebab yang secara syariat yang disebutkan oleh ulama kita disarikan dari Al-Quran dan Sunnah As-Sahihah. Yang pertama adalah senantiasa memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran yang berbunyi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hendaklah kalian bersyukur kepadaku. Apabila kalian bersyukur kepadaku, maka kata Allah akan aku tambah lagi rezeki yang telah kuberikan kepada kalian. Tapi ingatlah sebaliknya, apabila kalian kufur atas nikmatku, sesungguhnya azabku amat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hendaklah senantiasa kita mengucapkan kalimat hamdalah, pertanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai keadaan, baik itu menyenangkan, kurang menyenangkan, bahkan hal itu tidak menyenangkan sama sekali, itu datangnya dari Allah dan harus kita syukuri dengan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin, sebab syar'i yang kedua akan menyebabkan datangnya rezeki kita adalah memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak mengucapkan kalimat istighfar.
astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan kalimat ini tidak mesti kita harus dengan air wudu. Kita bisa mengucapkannya kapan saja dan di mana saja, kecuali pada tempat-tempat yang dilarang oleh nas syar'i. Karenanya kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Nuh yang berbunyi, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku, kata Allah, mengatakan kepada kalian, hendakkah kalian memohon ampun kepada Rabb kalian, sesungguhnya Ia merupakan Maha Pengampun. Dia akan mengirimkan hujan yang begitu lebat sehingga membanyakkan harta-harta dan anak-anak kalian. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain kita memperbanyak istighfar, juga memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatun nasuh, dengan taubat yang sebenar-benarnya setiap kali kita melaksanakan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah. Sebab syarat taubat nasuh itu ada 3: berhenti tidak melakukan pekerjaan perbuatan dosa dan maksiat tersebut, lalu yang kedua adalah menyesalinya, dan yang ketiga bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Syarat taubat nasuh ini yang ketiga yang kami sebutkan tadi merupakan yang berkaitan dengan hak-hak Allah. Adapun yang berkaitan dengan hak adami, seorang anak Adam, maka 3 syarat yang tersebut tadi ditambah 1. Bila mana kita pernah melukai orang tersebut, maka kita memohon diputihkan daripadanya, alias memohon maaf kepadanya. Apabila kita pernah mengambil hak milik orang lain tanpa izin, maka kita harus mengembalikannya dan meminta maaf dari pemiliknya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sebab syar'i yang akan menyebabkan datangnya rezeki kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala adalah bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa. Sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya solusi dari setiap urusan dan problematika hidupnya, dan akan mendatangkan rezeki baginya dari arah yang tiada disangka-sangka olehnya. Takwa sebagaimana yang sering kita dengar melalui mimbar-mimbar khutbah Jumat dan tausiah-tausiah dari muballigh dan juru dakwah. Takwa itu dalam arti mari kita meningkatkan ketakwaan kita, dalam arti yaitu melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Tetapi ada definisi takwa dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Rabi'ul Khulafa ar-Rashidun. Beliau mengatakan, at-taqwa al-khawfu min Allah, al-khawfu min al-jalil, wal-amalu bit-tanzil, wal-isti'dadu qabla ar-rahil, wal-qana'atu bil-qalil. Kurang lebih begitu. Takwa itu, kata Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu, adalah takut kepada Jalil yang maha bijaksana dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takut kepada Allah, kemudian mengamalkan isi kandungan Al-Quran, lalu beramal saleh sebelum kita meninggal dunia, dan qanaah, menerima, merasa cukup ya dengan rezeki yang sedikit. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang ketiga. Sebab datangnya rezeki secara syar'i yang keempat adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawakal dengan sebenar-benar tawakal. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan terkait dengan hal itu, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal tapi dengan syarat sebenar-benar tawakal kepadanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupkan kehidupannya. Kemudian Nabi SAW
terkait dengan tawakal ini juga bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang kurang lebih maknanya adalah law annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la ruzqtum kama turzaqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bighana. Kata Nabi SAW, apabila kalian bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baik takwa, maka kalian tawakal, maka kalian akan diberikan rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung-burung. Burung-burung itu pergi meninggalkan sangkarnya di pagi hari dalam keadaan lapar, lalu kembali di sore harinya dalam keadaan kenyang. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang beranggapan begini, andainya orang-orang yang bertawakal itu diberikan oleh Allah rezeki, maka buat apa kita susah payah untuk berusaha, bekerja dan berikhtiar? Ya, ini adalah anggapan yang keliru, bahwa tidak ada isyarat di dalam hadis yang baru kami sebutkan dan bacakan tadi untuk agar supaya kita berpangku tangan dan tanpa berusaha, diam saja di rumah membaca 3 qul, lalu kita berharap Allah Subhanahu wa taala mendatangkan di hadapan pintu kita rezeki. Tidak ada. Sebagaimana disyaratkan bahwa burung itu dia berusaha dulu meninggalkan sarangnya di pagi hari, itu maksudnya adalah berikhtiar dan berusaha. Bahwa kita pun kalau ingin mendapatkan rezeki, maka di pagi hari, pagi-pagi kita meninggalkan rumah kita untuk beraktivitas dan bekerja di luar rumah, sehingga dengannya kita akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah penyebab syar'i datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dengan sungguh-sungguh, konsentrasi dan fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu disebutkan oleh Nabi dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allah ta'ala yaqul, ya ibn Adam, tafarrag li'ibadati amla sadraka bina wa asuddu faqra wa illa taf'al amla yadaka syughla wa lam asuddu faqra." Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hambaku, hendaklah kalian beribadah kepadaku dengan sungguh-sungguh dan konsentrasi, maka aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan, lalu aku akan mencukupi hajat dan kebutuhanmu. Tapi sebaliknya, apabila kalau kalian tidak melakukan hal itu, maka aku akan sibukkan tangan kalian dan aku tidak akan memenuhi hajat dan kebutuhan kalian." Jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah bersilaturahim. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin agar rezekinya dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alias diperbanyak oleh Allah, lalu Allah berkahi umur dan usianya, dia memiliki umur yang relatif pendek, akan tetapi diisi dengan ketaatan dan ibadah, berkah hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Menyambung silaturahim ini yang paling utama adalah bersilaturahim kepada orang tua kita, bersilaturahim kepada mertua kita. Kalau di dalam kota, paling tidak kita bersilaturahim sepekan sekali bertemu dengan mereka. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yaitu penyebab datangnya rezeki secara syar'i adalah hendaklah kita memperbanyak infak, sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan, "Man jaa'a bil hasanah falahu 'asyru amsalihha." Barang siapa yang mendatangkan satu kebajikan seumpama berinfak, maka Allah akan membalasi ganjaran berlipat ganda, bahkan 10 kali lipat. Karenanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu kejadian
Dahulu kala seorang imam dari a'immatul muslimin, dia berinfak, lalu dia katakan, tidaklah aku berinfak kecuali aku melihat hartaku bertambah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada seorang yang berinfak setelah mendengar apa yang didengar dari imam ini, lalu kemudian dia berinfak tapi tidak bertambah hartanya. Lalu dia komplain terhadap seorang imam yang telah didengar darinya ungkapan itu, wahai imam, Anda telah mengatakan bahwa dahulu Anda pernah berinfak, lalu Anda melihat bahwa ada penambahan harta di harta Anda. Lalu aku berinfak, kemudian aku tak melihat ada tambahan harta. Lalu imam ini mengatakan, aku berinfak dengan keyakinan yang penuh bahwa Allah Al-Ghani, Allah adalah maha kaya, Allah Ar-Razzaq, Allah adalah pemberi rezeki. Maka aku berinfak, maka setelah itu dengan keyakinan yang penuh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan hartaku itu. Kemudian Anda berinfak coba-coba, baru hanya sekali itu Anda berinfak, lalu Anda kemudian berharap Allah menambahkan harta kepada Anda, maka tidaklah itu terjadi. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kiranya 7 perkara, yaitu 7 perkara syar'i yang akan dapat mendatangkan rezeki kita. Semoga bermanfaat. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ikhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan jamila. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan jamila. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله